Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naysila Kainama dari kelas 11 Multimedia 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas 11 yang bertemakan nasionalisme. Kita masuk ke yang A, memahami informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Pernahkah kamu mendengarkan ceramah dari orang-orang ternama, ceramah dari tokoh masyarakat, atau ceramah dari siapapun? Dimana kamu menyimaknya? Di sekolah, di tempat-tempat umum, atau di tempat yang khusus diperuntukkan untuk ceramah? Senang atau terharu? Apa kira-kira isinya? Melalui materi berikut, kamu diperkenalkan dengan cara menganalisis informasi dalam ceramah. Kamu selalu mendengarkan ceramah dalam kegiatan sehari-hari, seperti di sekolah, di kampus, atau di tempat-tempat resmi yang lain. Ceramah yang kamu dengarkan ada yang bersifat khusus dan ada juga yang bersifat umum. Ceramah adalah pidato yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk. Ceramah dapat dilaksanakan kapan saja, di mana saja, tidak ada persyaratan khusus waktu, tidak dibatasi, dan siapapun boleh melakukannya. Ceramah dapat dilakukan dengan kreatif dan inovatif, seperti dalam seminar lokakarya, pelatihan, atau keserahan. Ceramah dibedakan menjadi dua, yaitu satu ceramah umum, merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak umum atau masyarakat luas. Dalam ceramah umum, hal-hal yang disampaikan sangat cocok bagi audiensi yang tua maupun muda. Materinya juga tidak ditentukan, tidak harus sesuai dengan acara. Yang kedua adalah ceramah khusus, merupakan ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada khalayak tertentu dan bersifat khusus baik materi ataupun yang lainnya. Dalam ceramah khusus ada batasan-batasan tertentu, seperti tipe audiensi yang diinginkan dan cakupan materi ceramah. Contoh ceramah khusus peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW dan hari-hari besar yang lain. Baik dalam ceramah umum maupun ceramah khusus terjadi penyampaian informasi. Ciri informasi yang dapat disampaikan dalam ceramah adalah sebagai berikut: harus jelas, harus lengkap, harus lugas, harus logis, dan mudah dipahami. Informasi yang disampaikan dalam ceramah, baik berupa rekaman maupun berupa tulisan, merupakan informasi yang syarat makna. Baik berupa rekaman maupun tulisan, teks ceramah dapat dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan jenis informasinya. Mengingat banyaknya persoalan kehidupan yang harus diselesaikan dalam diri kamu, dari persoalan keluarga, persoalan masyarakat, hingga persoalan negara, dari persoalan yang kecil hingga persoalan yang besar, ceramah menjadi dibutuhkan. Hal ini terutama untuk meningkatkan atau memberi nasihat kepada kita. Namun, ceramah-ceramah yang disampaikan itu sebaiknya berisi informasi-informasi yang bermanfaat. Memang, perbedaan pandangan terhadap suatu persoalan, seperti terhadap pentingnya kenaikan upah, pendidikan karakter Indonesia, atau rusaknya lingkungan hidup sering terjadi dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan kamu. Dalam hal ini, kamu membutuhkan ceramah dari pembicara-pembicara yang kompeten. Dengan mendengar dan menyimak ceramah-ceramah mereka, kita diharapkan dapat menyikapi masalah-masalah yang dihadapi dengan arif dan bijaksana. Adapun manfaat ceramah adalah sebagai berikut. Dari segi pembicara, melatih keterampilan berpikir, melatih mental, dan meningkatkan keterampilan berbicara. Dari segi pendengar, memberi wawasan luas berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pembicara dan memberikan gambaran kepada pendengar mengenai luasnya suatu persoalan serta jalan keluarnya. Sementara itu, ciri-ciri ceramah adalah sebagai berikut. Ada seorang pembicara dan seorang pendengar yang sudah dipersiapkan, ada ide yang akan disampaikan dengan lisan, ada kesempatan bertanya bagi pendengar yang harus dijawab oleh pembicara atau penceramah, dan ada alat-alat peraga yang dipakai untuk menjelaskan isi atau materi ceramah. Kita masuk ke yang B, menganalisis isi, struktur, dan pembahasan dalam ceramah. Perhatikan saat kamu mendengarkan ceramah di forum resmi dan di forum tidak resmi. Apakah yang membedakannya? Adakah perbedaan mendasar dalam hal isi, struktur, dan kebahasaan antara ceramah umum dan ceramah khusus? Melalui materi berikut, kamu diperkenalkan dengan cara menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Struktur ceramah, kamu dapat mengetahui bahwa struktur teks ceramah secara umum meliputi bagian bisa kalian lihat di tabel ini. Sapaan dalam ceramah atau pidato. Perlu ditambahkan dalam struktur ini bahwa sapaan dalam ceramah atau pidato perlu juga diperhatikan. Dalam hal ini, sapaan diletakkan di awal di setiap bagian penggantian sub materi ceramah dan di bagian akhir penyampaian materi. Sapaan ini dimaksudkan untuk menghormati pendengar, mengakrabkan pembicara dengan pendengar, serta mengundang perhatian pendengar terhadap materi ceramah yang akan dibawakan. Hal inilah yang membedakan ceramah atau pidato dengan komunikasi lisan yang lain. Yang selanjutnya adalah isi ceramah. Selain sapaan, materi atau isi ceramah perlu diperhatikan.
Materi-materi apa yang layak ditampilkan dalam ceramah? Materi resmi, materi kenegaraan, materi yang bertebaran di sekitar kita. Dibandingkan komunikasi lisan yang lain, materi ceramah memiliki kekhasan sebagai berikut. 1. Bersifat khusus, misalnya menyinggung tentang masalah narkotika. Yang kedua, berupa persoalan aktual yang sedang hangat diperbincangkan. Informasi dalam ceramah biasanya sederhana, tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele, dan mudah diingat. Bahasa dalam ceramah juga sederhana, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan makna ganda.